Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Qamariyah ini ada sebagian bulan-bulan yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaannya. Yang ini tidak ada pada bulan Syamsiyah atau bulan Masehi. Yang ada adalah bulan Qamariyah. Di antaranya pada bulan ini dinamakan bulan Dzulhijjah. Adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah taala karena banyak hajat-hajat kaum muslimin, hajat yang sifatnya islami, yang menarik untuk kita kaum muslimin memahami apa keutamaan bulan ini sehingga kita bisa mengamalkannya. Namun bukan berarti dengan adanya bulan yang mulia lalu ada bulan yang sial. Tidak ada bulan yang sial bagi manusia, dan sial itu atau nasib buruk itu tergantung kepada manusianya. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan bulan ini sebagian ada yang sial, sebagaimana orang Jawa menjadikan bulan Dzulhijjah bulan sela, seselani barang sing Allah, sehingga mereka tidak mau menikahkan putrinya dan juga tidak mau membangun rumah karena dianggapnya bulan ini adalah bulan yang sial. Maka bulan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keutamaan-keutamaan pada bulan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Artinya, tidak ada suatu hari yang mana orang beramal saleh pada hari itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan 10 hari. Yang dimaksudkan oleh para ulama dan ahli hadis bahwa 10 hari ini adalah mulai 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Maka ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya yang beriman, yang ingin mengumpulkan amal saleh untuk bekal dia yang akan dibawa setelah meninggal dunia. Karena kaum muslimin meninggal dunia tidaklah membawa harta, tidaklah membawa kerabatnya, tetapi yang dibawa adalah amal yang soleh. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kebaikan amal bagi orang yang beriman pada 10 awal Dzulhijjah ini, para sahabat menanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Maka ditanya oleh sahabat radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, "Bagaimana wahai Nabi, kalau orang itu jihad fi sabilillah, apakah masih kalah pula pahalanya dengan 10 awal bulan Dzulhijjah?" Jawabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah." Demikian maknanya, dan tidak pula jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji minhu dzalika syai'. Kecuali apabila orang itu keluar fisabilillah dengan dirinya dan dengan hartanya
yang mana tidak kembali membawa apa-apa. Ini menunjukkan kaum muslimin kesempatan yang baik, karena hari ini masih ada kesempatan untuk kita beramal soleh pada yaitu 10 awal Dzulhijjah ini. Di antaranya yang kita jumpai kebaikan-kebaikan pada awal Dzulhijjah ini sampai 10 adalah haji dan umrah, sebagaimana yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mampu menjalani haji ke Baitullah dan umrah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima umrah mereka dan haji mereka menjadi haji yang mabrur, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam ayatnya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan pula keutamaan umrah dan juga haji yang dikerjakan fi sabilillah. Sebagaimana beliau mengatakan, al umratu ilal umrati mukaffiratun ma bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Orang yang umrah sampai umrah berikutnya akan diampuni dosanya, dan haji yang mabrur, yang ikhlas, yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada imbalan kecuali surga. Yang nomor 2, kaum muslimin, untuk kita yang berada di negeri ini masih ada kesempatan pula, walaupun kita tidak bisa menjalankan haji, masih ada amalan-amalan yang mulia di antara Syamu Arafah, yaitu 1 hari Syamu Arafah yang insyaallah ini akan kita laksanakan besok hari bagi orang yang kembali kepada ru'yanya negeri ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya saumu yaumi arafata aqtasibu 'ala Allahi ay yaghfira as-sanata allati ay yukaffira as-sanata allati qablahu wa ba'dahu. Maka puasa 1 hari, yaitu puasa Arafah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diampuni dosa ini 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya pula. Maka ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 hari kita berpuasa, yang itu adalah hari Arafah, yang tidak kita jumpai kecuali 1 tahun hanya sekali ini, namun menghapus dosa hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 tahun sesudahnya dan juga sebelumnya. Ini kenikmatan, dan ini yaitu kenikmatan orang yang berpuasa pada hari Arafah. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jangan sampai ditinggalkan 1 hari berpuasa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti sunnahnya mendapatkan pengampunan dosa yang semisal yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga para ulama sunnah memberi penjelasan pula kepada kita semuanya, kaumuman khatis, ma min 'abdin yasumu yauman fi sabilillah, tidaklah salah seorang hamba berpuasa 1 hari saja fi sabilillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, illa ba'atallahu bidzalikal yaumi wajhahu minan nari 70 kharifan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan manusia pada hari itu wajahnya dari api neraka selama 70 tahun. Subhanallah, kenikmatan puasa. Makanya Allah Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita semuanya, ketika kita dihadapkan kesulitan-kesulitan yang banyak, maka Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was shalah, maka mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan bersabar. Di antara ahli tafsir mengatakan bersabar yaitu dengan siam, wassalah, dan juga salat. Ini ayolah ikhwah yang perlu kita yaitu fahami keutamaan di antaranya bagaimana kita berpuasa yaitu pada hari Arafah. Selanjutnya pula keutamaan yang lain, bahwasanya tidak ada hari raya untuk kaum muslimin, ya, seluruh dunia ini, melainkan hanya 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri yang itu jatuh setelah kita menjalankan rukun Islam yang berupa siam, dan juga hari raya Idul Adha yang itu jatuh yaitu setelah orang itu menjalankan haji. Maka hari raya kaum muslimin adalah 2 hari raya, Idul Fitri wal Adha, maka termasuk syiar kaum muslimin. Bahkan juga dianjurkan kita oleh para ulama sunnah menghukuminya, sebagian menjalankan salat hari raya ini adalah fardu ain,
seperti Imam yaitu Asy-Syaukani dan juga Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala, mengingat beberapa dalil yang mana Rasulullah SAW tidak pernah memerintah wanita itu untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan juga hari Jumat yang itu hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, Allah Ta'ala demikian juga Rasulullah SAW tidak pernah mewajibkan wanita untuk sholat Jumat. Namun ketika sholat Id, Rasulullah SAW memerintah supaya gadis-gadis itu keluar, dan tidaklah diperintah keluar untuk menuju ke musalla, tempat yang lapang, melainkan untuk menyaksikan Id dan juga sholat itu sendiri. Demikian juga wanita-wanita yang haid dianjurkan pula keluar walaupun harus ya'tazilnal musalla, menjauhi tempat sholat, maknanya tidak sholat karena syiarnya kaum muslimin. Oleh karena itu kaum muslimin, hendaklah kita bagaimana mendatangi tempat sholat, yaitu sholat Id. Dan sholat Id, sholat ini adalah ibadah. Penempatannya pun ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sholat Jumat di masjid, tidak di pekarangan, tidak pula di rumah. Kalau kita sholat jamaah 5 waktu di masjid, tapi justru sholat Id, Rasulullah SAW menjalankannya di tanah yang lapang. Ini menunjukkan ibadah dasarnya adalah ikhlas karena Allah Ta'ala, dan juga mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu bagi orang yang sifatnya punya udzur, yang karena hujan mungkin dia sholat di masjid, namun ketika terang cahaya itu, maka hendaknya kita sholat mencari tempat-tempat yang sudah ada di tanah yang lapang. Karena Rasulullah SAW punya masjid di Madinah, punya masjid juga di Mekah, namun beliau sholat Id mengadakan di musola, maknanya musola tempat tanah yang lapang. Ini adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga dianjurkan kita supaya menjalankan sholat ini sebelumnya kita membawa infak, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah menuju kepada wanita, karena pada saat itu tidak ada mikrofon, maka apa katanya, tasaddaqna tasaddaqna, wahai wanita bersedekahlah bersedekahlah kamu, karena aku diperlihatkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya banyak penduduk neraka itu di kalangan wanita. Maka ketika mereka menanya, walima ya Rasulullah, kenapa di neraka ini banyak penduduknya dari kalangan wanita? Karena takfurnal asira wa taksurnal la'na, dikarenakan wanita itu banyak yang mengingkari kebaikan suami dan juga banyak mulutnya yang mencaci. Maka saat itu wanita-wanita yang muslimah ini tidak segan-segan mengeluarkan giwangnya, mengeluarkan anting-antingnya, melemparkan kalungnya yaitu selendang yang dibeberkan oleh sahabat Bilal radhiyallahu anhu. Demikian juga kaum muslimin, upayakan kita salat Id ini yaitu dengan pakaian yang layak kita pakai. Pakaian kaum muslimin tidak hanya pakaian kaos atau yang bergambar, karena Allah mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid, maka pakailah bajumu, pakaianmu ketika saat kamu menjalankan sholat. Ini kita sholat adalah kita berhadapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diupayakan kita untuk memakai harum-harum bagi kaum pria. Diupayakan pakaian yang bersih, yang berganda, walaupun tidak baru, namun untuk wanita harus menutup aurat, tidak boleh menampakkan auratnya, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakaian itu tipis sehingga kelihatan yaitu kulitnya, tidak boleh tebal tetapi sempit sehingga membentuk badannya. Ini semuanya harus kita fahami, dan upayakan kita di dalam sholat Id ini hendaknya kita mandi terlebih dahulu, ya, mandi yaitu mandi junub, kemudian kita berwudu, kemudian kita berangkat mencari yaitu jalan yang beda antara perginya dan juga antara pulangnya, agar kita bisa menampakkan syiar Islam ini kepada mereka. Dan sholat Id ini tidak ada adzan, tidak ada qamat, tidak ada pula sholat sunnah qabliyah, dan juga tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Selanjutnya kaum muslimin, yang penting lagi amalan-amalan yang hendaknya kita kerjakan, yaitu pada hari-hari yang mulia ini adalah kurban atau al-udhiyah. Udhiyah adalah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu karena Allah Ta'ala dan berkorbanlah.
Maka kurban adalah penyembelihan binatang ternak yang berupa sapi atau unta atau pula yaitu kambing pada hari raya Idul Adha, dimulainya setelah sholat sampai hari tasyrik, yaitu tanggal 13 sebelum maghrib, taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga kaum muslimin, keutamaan kurban ini di antaranya amal orang yang hidup bisa untuk orang yang telah meninggal dunia adalah kurban. Maka ini harus kita fahami. Maka seorang anak yang ingin berbuat baik kepada orang tuanya, seorang suami ingin berbuat baik kepada istrinya yang telah meninggal dunia atau sebaliknya, maka bisa dia berkurban untuk kerabat yang telah meninggal dunia, dengan syarat apabila orang yang telah meninggal dunia itu umpamanya dia pernah nadar sebelumnya atau sudah disiapkan kurban itu lalu meninggal dunia sebelum waktunya kurban, maka harus dilaksanakan kurban itu. Atau diikut sertakan kurban untuk orang meninggal dunia dengan orang yang masih hidup. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika berkorban, Allahumma taqabbal hadza minni wa min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min ummati lam yudakhi. Ya Allah, terimalah kurbanku ini dan juga korban kerabatku ini dan juga yaitu korban untuk umatku yang tidak bisa berkorban. Maka kesempatan yang baik kaum muslimin, kita bisa berbuat baik kepada kerabat kita yang telah meninggal dunia, yang mereka itu adalah muslim. Di antaranya bagaimana kita berkorban untuk diri kita yang masih hidup dan juga menyertakan kerabat kita yang telah meninggal dunia. Demikian juga kaum muslimin, karena korban ini adalah ibadah, maka jangan sampai ada pemikiran, wah karena korban ini sudah banyak sapi, sudah banyak kambing, daripada mubadzir lebih baik kita infakkan saja nilainya kurban. Maka jangan sampai kita punya pemikiran demikian. Karena Islam, karena ibadah bukan dengan rekayasa akal. Ibadah itu tauqifi, berpijak kepada dalil, yang ada dalilnya kita kerjakan, jika tidak ada kita tinggalkan. Bahkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun beliau berkorban, tidak pernah beliau tidak korban. Bahkan juga Allah mengatakan fasholli li rabbika wanhar, maka bersolatlah karena Rabbmu dan berkorbanlah. Maka walaupun sudah banyak berkorban, kita hendaknya jika mampu berkorban maka hendaknya berkorban. Karena Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita, la yanalallaha luhumuha wala tima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah Ta'ala itu darah dan juga dagingnya, tetapi yang sampai kepada Allah Ta'ala adalah yaitu ketakwaan kita, rasa khauf kita, rasa berharap kita, rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kaum muslimin, pentingnya kita memanfaatkan waktu yang sangat mulia. Waktu ini hanya kita jumpai 1 tahun sekali, dan bagi siapa yang mampu untuk berkorban maka hendaknya berkorban. Dan karena kurban itu bukan memakan harta yang banyak, namun kurban tidak boleh iuran, yaitu 1 kambing untuk lebih daripada 1. Dan kurban tidak dianjurkan untuk yaitu arisan sehingga dia hutang dulu. Tetapi orang yang mampu berkorban maka hendaknya berkorban, menyertakan pula kerabatnya yang tidak bisa berkorban. Kaum muslimin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, begitulah di dalam khutbah yang pertama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Di antara pula hal-hal yang harus kita laksanakan ketika kita berkorban, maka bagi orang yang berkorban tidak boleh menjual dagingnya walaupun sedikit, bahkan tidak boleh menjual yaitu kulitnya. Ini bagi orang berkorban, karena korban adalah daging yang sifatnya berupa kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka bagi orang berkorban boleh dia makan, bahkan boleh pula menyimpannya sebagian, sebagaimana beliau mengatakan qulu waddakhiru, makanlah dan simpanlah, yang penting tidak dijual.
Namun orang yang mendapatkan daging kurban boleh dia menjualnya, namun sebaiknya tidak menjualnya. Kita kasihkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Ini supaya difahami. Dan tidak boleh pula jagal tukang penyembelih itu dia mendapatkan upah dari daging kurban itu, baik itu yaitu kulitnya atau kepalanya, karena itu adalah daging kurban. Maka apabila memberi upah kepada orang tersebut, hendaknya memberi upah berupa harta atau uang yang itu bukan dari bagian daripada kurban. Namun orang yang menyembelih tentu dia berhak untuk mendapatkan daging kurban, namun bukan sebagai upahnya dia menyembelih. Demikian juga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena kita berkorban ini adalah sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sunnahnya Nabi Ibrahim Alaihissalam. Maka kita hendaknya menyembelih tepat waktunya. Tidak boleh kita menyembelih sebelum sholat id dilaksanakan di tempat itu, karena barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id, maka hendaknya fal yu'id dzabihatahu, dia mengulanginya lagi. Maka dengan dasar ini ada orang yang berpendapat wajibnya orang itu berkorban jika dia mampu. Demikian juga waktu korban setelah sholat id sampai yaitu ayam tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 sebelum maghrib. Dan juga hendaknya diperhatikan pula bagi orang yang menyembelih ini betul-betul orang yang ahli menyembelih, bukan sembarang menyembelih. Dan hendaknya dia membaca bismillah ketika dia menyembelihnya, karena apabila lupa tidak dibaca bismillah maka tidak halal daging kurban itu. Karena Allah Ta'ala memberikan penjelasan kepada kita, wajibnya kita makan daging yang disebut dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga harus diperhatikan pula bahwasanya orang-orang yang menyembelih dia hendaknya yaitu menghormati atau memuliakan binatang-binatang yang ternak yang mau disembelih. Hendaknya tidak menampakkan pisaunya, dan hendaknya pisau itu betul-betul tajam dia, dan hendaknya menggembirakan binatang itu sebelum disembelihnya, entah itu dikasih makan atau minum sebagaimana keterangan para ulama sunnah. Begitulah tambahan di dalam khutbah yang kedua kaum muslimin dan juga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi taufik dan hidayah, menunjukkan kita jalan yang benar, dan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diampuni dosa kita semuanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma taqabbal a'malana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma fir dhunubana, Allahumma sabbit aqdamana, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Suriya wa fi Gaza, Allahumma sabbit aqdamahum wansurhum, Allahumma dammir a'taka a'da'atin minal yahudil ghasibin wal kafarati wal mufsidin. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina wa ulama'ana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.